naungan ridho ilahi. Marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan, menerai keadilan sejahtera, hadir untuk membela rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan penonton yang budiman, malam hari ini kita kembali tampil di ngobrol volume tinggi atau panggung ngopi Ampera Buru Lubis kilometer 1, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada malam hari ini para penonton dan pemirsa yang budiman, sungguh sangat luar biasa karena kita akan ditemani narasumber yang cukup dikenal di masyarakat, yaitu Bapak Fahrudin Lubis SP MSI. Beliau ini sedikit kami menyampaikan profilnya adalah seorang birokrasi yang cukup dikenal oleh masyarakat. Pada kesempatan kali ini menjadi narasumber kita para penonton dan pemirsa yang budiman. Adapun tema yang akan kita bincang-bincang dan diskusi dengan Bapak Fahrudin SP MSI adalah pemilu 2024 saatnya main bersih. Sebelumnya selamat datang di panggung ngopi. Para pemirsa juga kami ingatkan supaya bisa berpartisipasi, memberikan masukan dan kritikan kepada manajemen jika seandainya ada yang kurang berkenan serta keberlangsungan kegiatan ini. Pak Fahrudin sudah lama mengabdi di birokrasi. Saya dengar-dengar pengabdiannya itu apalagi di bidang pertanian, perhubungan, bagi yang menggeluti dunia usaha pertanian khususnya hortikultura, kelompok tani di Rohul ini sudah mengenal yang namanya Bapak Fahrudin Lubis SP MSI. Ini ada saya dengar untuk masuk dan rencana menjadi legislatif pada tahun 2024 mendatang. Itu kan pengabdian Bapak kan sudah luar biasa dan banyak kelompok-kelompok tani yang sudah mengapresiasi. Ini bisa Pak Fahrudin menjelaskan dulu kenapa mencalon lagi 2024 dari partai, kalau nggak salah Partai Keadilan Sejahtera ya Pak Fahrudin ya. Dipersilakan Pak. Oke, tentunya pertama-tama ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami pemirsa yang kami hormati, mudah-mudahan seluruh pemirsa yang
menonton pada malam hari ini semuanya berbahagia dan tetap mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin. Dan kemudian juga tentunya saya berterima kasih kepada pengelola acara ini pada malam hari ini yang telah menyediakan waktu untuk saya tampil di acara ini pada malam hari ini. Sedikit saya bercerita tentang diri saya sendiri, bahwa sebenarnya betul yang disampaikan oleh Pandes tadi, bahwa saya selama ini adalah orang birokrasi mulai dari provinsi sampai ke kabupaten. Dulu pertama saya adalah di Dinas Pertanian Provinsi selama 12 tahun. Kemudian setelah lahir Kabupaten Rokan Hulu, maka saya pindah kemari ke Kabupaten Hulu karena mengingat bahwa ini adalah tanah kelahiran kita. Makanya saya ingin mengabdi di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, sesampai di sini memang saya itu banyak berkecimpung di bidang pemerintahan. Artinya di bidang pemerintahan sudah banyak yang telah saya lewati, dinas atau instansi. Maklum aja karena seorang pegawai katakanlah ASN gitu kan, pindah kemana-mana sesuai dengan apa yang dikatakan dalam perjanjian bahwa itu bersedia ditempatkan di mana saja, sekalipun di ujung dunia gitu kan, bersedia ditempatkan. Jadi berdasarkan pengalaman itu, setelah saya memasuki purna pensiun kira-kira setahun yang lalu, saya melihat bahwa saya itu bukan apa-apa, saya punya potensi. Saya punya potensi untuk bagaimana ikut di dalam ikut membangun rasanya punya kepedulian terhadap Rokan Hulu ini kembali melalui jalur politik atau melalui jalur legislatif. Makanya saya mencoba memasuki mencaleklah katakanlah pada tahun 2024 ini nanti. Insya Allah mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan yang terbaik sama kita gitu kan. Jadi saya baca diri saya dulu, gitu kan? Saya baca diri saya dulu, baru saya melangkah. Tapi kalau saya baca diri saya tidak punya kompetensi untuk itu, tentu saya tidak akan melangkah. Nah, jadi saya baca dulu tentang kemampuan saya di bidang pendidikan, tentang kemampuan saya di bidang pengalaman di birokrasi. Rasa-rasanya saya bisa untuk duduk di legislatif. Untuk namanya itu bagaimana nanti harapan kita sebenarnya paling tidak kita mempunyai kontribusi di dalam perkembangan kemajuan Kabupaten Rokan Hulu yang kita cintai ini. Gitu. Nah, Terima kasih Pak Parudin. Oke, para pemirsa dan penonton yang budiman, baik yang ada di panggung ngopi maupun yang sedang live di media sosial Facebook, TikTok, dan Twitter. Ini menarik sekali nih bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Ini sosok yang berpotensi karena selain pernah di birokrasi, hari ini jadi pekerjaan birokrasi itu sudah matang dari tenaga pendidik ya, kemudian di Dinas Perhubungan, kemudian di Pertanian, di Bapeda juga. Ini rasa-rasanya rugi kita kalau tidak mencoblos Bapak ini di 2004 karena skillnya sudah luar biasa sekali ini. Pak, ini kan banyak partai itu, kenapa bisa mengambil Partai Keadilan Sejahtera atau PKS? Karena apakah memang karena role ini identik dengan negeri Suluk? Karena kita ketahui bahwa Partai PKS ini adalah partai dakwah. Apa kira-kira alasannya, Pak? ya, terima kasih. Alasan kenapa itu dipilih, ini pertanyaan yang sangat menarik buat saya, yang sangat menarik. Karena kemana-mana saya berbicara, itu saya sampaikan. Kenapa saya mengambil Partai PKS? Jadi Partai PKS ini apanya itu sangat, kalau saya lihat sangat bagus sekali ya Partai PKS ini, terutama untuk diri saya. Kemudian saya lihat apanya itu katakanlah sebagai
sistem dan apa namanya itu, semacam moto apa namanya itu, bahwa sebenarnya Partai PKS ini tujuannya membantu umat, membantu umat. Jadi Partai PKS ini, seorang kader PKS itu dia harus betul-betul bisa membantu umat ketika yang nanti dia itu setelah jadi gitu kan. Jadi selain untuk kepentingan dirinya sendiri, dan dia juga berkewajiban membantu umat. Nah, jadi tidak hanya semata-mata untuk dirinya sendiri, melainkan juga bagaimana nanti ketika dia nanti istilahnya dia duduk, bagaimana dia itu sesuai dengan dikatakan agama ini, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah sebenarnya maka saya ketarik, walaupun sebenarnya kita selama ini katakanlah sudah bermanfaat kepada orang lain. Tetapi ketika kita sudah istilahnya mana tahu nanti insya Allah didudukan di situ, kita lebih luas lagi, lebih gerakan kita lebih bergerak lah gitu. Makanya saya lebih memilih Partai PKS, ditambah juga karena di dalam Partai PKS orang-orangnya itu kalau saya lihat tidak begitu sama dengan saya gitu kan, prinsipnya sama dengan saya. Makanya saya memilih untuk di Partai PKS. Oke, para pemirsa, luar biasa sekali penjelasannya. Ini Pak Farudin maju di Dapil 1 ya? Insya Allah. Dapil 1 itu Kecamatan Rambang, Bangun Purba dan Rambasamo. Kalau nanti sepengetahuan Pak Farudin itu kalau harus duduk itu berapa suara harus dicapai Pak Farudin? Untuk mencapai katakanlah duduk di dalam di dalam satu partai itu berapa nominalnya gitu kan, itu setelah diapakan itu itu tidak bisa ditetapkan, artinya kadang-kadang dia dapat misalnya katakanlah gitu kan, katakan dapat 2.000 atau 2.000 atau 2.100 dia duduk, ada juga yang dapat sampai 3.000 tidak duduk. Jadi kadang-kadang ya tergantung masing-masing, tapi minimal kita bisa mencapai target yang kita inginkan, yang disampaikan oleh dari partai gitu kan, dari partai. Jadi sebenarnya kalau itu berkisar 3.500 saya rasa sudah itu. Nah, tapi itu semuanya itu kan angka. Namun kita semuanya itu kan tergantung nasib kita yang diberikan oleh Allah sama kita gitu kan. Amin semoga itu Pak Farudin. Pak Farudin, saya kenal dengan sosok Pak Farudin. Yang cukup ikhlas membantu masyarakat ketika di birokrasi. Cuman saya agak bertanya kenapa Pak Farudin jarang bikin marga di belakang ya? Itu alasannya kenapa itu Pak? Jadi kalau alasan itu agak panjang gitu. Kenapa tidak pakai marga? Pertama, di dalam ijazah kemarin tidak pakai marga. Di dalam ijazah mulai dari kecil SD sampai memang tidak pakai marga. Sampai kemarin sampai ke Pekanbaru, memang waktu saya kerja di Pekanbaru, kenapa tidak pakai marga gitu orangnya? Jadi alasan saya itulah tidak pakai marga. Jadi orang ketika itu banyak menganggap saya orang dari Melayu sana gitu. Orang dari Melayu sana. Padahal kita orang di sini gitu, Napi Tuhuta gitu. Napi Tuhuta. Tapi kita bangga dengan marga kita. Marga Lubis itu kan luar biasa itu. Iya. Oke, memang itu mungkin itu tipikal kepemimpinan dari seorang bapak, karena latar belakang kita tidak menjadi masalah. Yang penting adalah masyarakat terbantu Pak ya. Alhamdulillah. Aspirasi masyarakat itu disampaikan. Para penonton dan pemeriksa yang dimuliakan Allah, silakan kami ajak bergabung yang live
di Facebook, Twitter, YouTube dengan Pak Parudin SPMSI. Pak, ini saya mau nanya lagi ini Pak. Fenomena akhir-akhir ini kan dilema politik itu sangat luar biasa. Adanya money politik. Sementara sesuai tema kita pada malam hari ini, pemilu 2024 saatnya main bersih. Gimana kira-kira nih Bapak dari PKS siap nggak kira-kira ini atau gimana? Apa kita sepakat menolak yang namanya money politik ini Pak Parudin? Sebenarnya harapan kita kan seperti itu. Jangan ada nilai ditukar dengan apa? Ditukar dengan apa? Dengan apa namanya itu keinginan kita. Maksud saya itu janganlah ada money politik gitu kan. Harapan kita kan seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau menurut pemikiran saya itu, kalau money politik itu kan dia tidak melihat siapa yang datang, apakah orang ini punya kompetensi atau tidak. Dia yang dia lihat adalah uangnya. Padahal sebenarnya itu rugi dia itu sebenarnya tuh. Karena ketika nanti ketika seorang itu duduk, kalau bukanlah orang yang punya kompetensi untuk duduk di situ, nanti tidak akan bisa mewakili dia yang duduk di legislatif. Harapan kita sebenarnya seperti itu. Bagaimana pemilih yang bersih, yang profesional gitu kan? Artinya kalau profesional itu dia tidak melihat uangnya gitu kan? Tapi dia melihat seseorang itu mampu tidak kira-kira seseorang itu mewakili dia di legislatif. Untuk menyuarakan suara dia, menyuarakan apa namanya itu apa masyarakat ini. Kalau kita lihat selama ini, ya memang uang yang berbicara. Harapan kita ke depan kepada masyarakat, janganlah semata-mata uang yang berbicara. Paling tidak seperti itu. Janganlah semata-mata uang yang berbicara. Tapi lihatlah dulu orangnya baru. Harapan kita sebenarnya jangan semata-mata 100% uang yang dilihat ya. Tapi problem orangnya, maksud saya itu dia punya kompetensi, punya pengalaman, punya pengetahuan, punya kepedulian, komitmen terhadap masyarakat. Karena kenapa? Termasuklah legislatif itu nanti yang akan menggodok program-program pembangunan di suatu daerah itu. Karena legislatif itu bagian dari pemerintah. Karena ada eksekutif, ada legislatif, maka yudikatif, maka sebuah pemerintahan. Itulah yang dikatakan pemerintah. Itulah yang dikatakan pemerintah, gitu kan? Jadi orang-orang inilah yang bisa melihat apa sebenarnya yang akan dibuat untuk kemajuan Kabupaten Rokan Hulu secara umum, secara makro. Jadi harus bisa melihat yang seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya, maaf saya bilang itu kurang apanya, tentu dia apa yang dibuat dia nggak tahu. Tapi kalau dia sudah tahu apa yang dibuat, ketika perahu itu berlayar, ya enggak, ke lautan, dia tahu bagaimana cara membawa sampan ini. Iya kan? Tapi kalau nanti perahu itu sudah sampai kita ke lautan, dia nggak tahu bagaimana mengarahkan sampan ini. Dia akan tenggelam di sana. Terombang-ambing dia. Harapan kita tidak seperti itu. Orang-orang yang duduk di situ memang orang-orang yang punya komitmen, orang yang punya kemampuan, punya kompetensi, punya kepedulian.
terhadap rakyatnya dan Rokan Hulu secara umum. Oke Pak Fahrudin, saya ini ada komen dari masyarakat Pak, dari warga Pawan. Siap memenangkan dan menjadi tim sukses Bapak menjadi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Ini luar biasa nih yang lagi live nonton Bapak ini. Mana tanggapannya nih, siap jadi tim sukses Bapak gitu? Mana tanggapannya nih Pak? Itu warga Pawan siap memenangkan Pak Fahrudin menjadi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Gimana nih? Tentu saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah untuk perhatiannya kepada saya. Mudah-mudahan niat dari tanggapan itu mudah-mudahan nanti itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penonton dan pemirsa kami juga masih terus minta tanggapan dari masyarakat tentang dialog kami ini. Pak Fahrudin, kita lanjutkan diskusinya. Melihat khusus di Kabupaten Rokan Hulu ini secara umum ya, karena Bapak tadi bilang itu Kabupaten Rokan Hulu yang akan diaspirasikan ke legislatif agar dilaksanakan di eksekutif mungkin. Fenomena apa yang akhir-akhir ini Bapak belum puas lagi untuk menyampaikan persoalan-persoalan di masyarakat? Kalau Bapak dulu di jajaran eksekutif sudah melaksanakan sesuai bidang yang diberikan oleh pemerintah kan pemimpin pada saat itu. Hari ini apa kira-kira yang Bapak lihat persoalan di masyarakat? Berbicara tentang persoalan di masyarakat, kalau kita lihat pada saat ini, ya dari sisi Kamtibmas ada, dari sisi penyakit sosial ada, dari sisi tingkat ekonomi masyarakat ada, itu pasti jelas. Dari fenomena yang ada di masyarakat, kalau kita lihat pada kesempatan ini bahwa saya katakan tadi ada 3. Kalau pandangan saya gitu kan, dari tingkat ekonomi masyarakat perlu lagi ekonomi masyarakat itu ditingkatkan. Tentu bagaimana cara meningkatkan ekonomi masyarakat? Tentu tidak terlepas dari bagaimana sentuhan-sentuhan daripada program-program pemerintah yang langsung menyentuh daripada kegiatan-kegiatan masyarakat. Artinya kegiatan-kegiatan itu memang kegiatan yang langsung menyentuh untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah ini nanti panjang ini. Kenapa terjadi penyakit masyarakat? Kenapa terjadi penyakit yang lain? Karena dasarnya adalah ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat. Kalau tidak, tapi bukan seluruhnya, tapi salah satunya gitu. Salah satunya dari bagaimana kalau masyarakat itu sudah sejahtera, saya rasa penyakit masyarakat akan berkurang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penyakit masyarakat yang lain. Sudah sama kita lihat sekarang ini bagaimana keluh kesah daripada masyarakat tentang mungkin katakanlah tentang penyakit masyarakat seperti pencurian, seperti narkoba gitu, itu sudah penyakit secara umum gitu kan, secara umum. Tentu ini solusinya bagaimana bersama-sama pemerintah dan masyarakat untuk katakanlah menanggulangi itu. Kalau memberantas saya rasa agak sulit. Tapi kalau menanggulangi secara berangsur-angsur mungkin bisa gitu kan. Tapi kalau secara memberantas itu agak karena yang 2 komponen antara pemerintah dengan masyarakat itu harus bersatu padu di dalam rangka untuk bagaimana penyakit masyarakat itu bisa dikurangi gitu. Jadi itu dia fenomena yang ada di masyarakat ini. Kalau menurut pandangan saya, ekonomi, penyakit masyarakat dan penyakit sosial lainnya, dan itu serasa dari dulu sampai sekarang itu memang tetap ada. Itu tidak bisa kita pungkiri karena semakin tinggi tingkat kemajuan,
kemajuan perkembangan zaman akan semakin banyak pula penyakit-penyakit yang lain akan bermunculan. Ya sama dengan dokter, semakin banyak dokter semakin banyak penyakit, kata orang gitu kan, kata orang gitu kan. Nah, jadi itu katakanlah itu hukum alam atau lumrah. Nah itu dia kan. Ya ini ada lagi nih apa namanya komen dari para yang lagi live nih Pak Fahrudin. Iya. Komennya berikan contoh salah satu meningkatkan ekonomi masyarakat. Udah ahli jadi coba diterangkan dulu kalau Bapak nanti terpilih salah satu dari anggota DPR apa kira-kira yang akan dilakukan. Coba Pak. Jadi saya katakan tadi di awal, meningkatkan sebuah program itu, rencana pemerintah itu, dua komponen ini harus saling bersambung antara pemerintah dengan masyarakat. Ya kan? Ketika pemerintah memberikan bantuan, masyarakat juga harus menerima dengan secara cukup dan dia terima dengan baik. Akan tetapi kalau kedua-duanya, yang dua ini salah satu pincang, itu tidak akan juga bisa terjadi peningkatan ekonomi. Tapi paling tidak mungkin ada program lain misalnya yang secara tidak langsung. Ini saya katakan ini tidak langsung dulu. Secara tidak langsung, misalnya ini pembangunan jalan produksi. Nah, pembangunan jalan produksi itu fungsinya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena jalan ini adalah urat nadi daripada infrastruktur, daripada ekonomi. Kalau infrastruktur lancar, tentu kan arus barang kan lancar. Contoh dari Pekanbaru kemarin, kalau jalan itu bagus, arus barang dan jasa akan lancar, sehingga bisa meningkatkan ekonomi. Dan punya jalan aja tanah itu udah naik harganya Pak. Udah naik harganya. Iya betul. Dari jalan lumpur aja di base. Nah itu. Kenapa saya katakan demikian gitu kan? Kalaulah jalan itu buruk, berapa biaya kos yang dikeluarkan oleh petani? Tapi kalau jalan itu bagus, kos yang dikeluarkan petani itu bisa dikembalikan lagi sama dia. Contoh. Kalau jalan buruk, ongkos barang 300. Kalau jalan bagus, ongkos barang bisa 100. Artinya bisa dikembalikan sama dia. Nah, pertama. Yang kedua, pemberian bantuan kepada masyarakat. Apakah itu bantuan bibit kepada masyarakat, tapi memang betul-betul dia gunakan. Nah, yang ketiga, memberikan bagaimana peningkatan ekonomi kepada masyarakat itu, memberikan bimbingan dan penyuluhan. Artinya meningkatkan sumber daya manusianya. Meningkatkan sumber daya manusianya. Yang tadi dia tidak tahu menjadi tahu. Kemudian meningkatkan manajemen cara berpikir masyarakat itu. Mengelola itu. Nah, jadi sebenarnya meningkatkan ekonomi masyarakat itu banyak sebenarnya, sektornya gitu. Pada akhirnya sebenarnya sesuai dengan undang-undang dasar itu dikatakan bahwa pembangunan itu negara ini kan untuk mensejahterakan masyarakat. Iya kan? Nah, negara ini tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, dari undang-undang dasar itu seperti itu. Makanya ya itulah sebagai dasarnya kan. Apapun namanya pembangunan sebenarnya tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bagi seluruh Indonesia. Oke Pak Fahrudin, ini kita bukan maksud untuk mengotak-otak masyarakat ini, tapi Bapak ada komen lagi nih dari Rajo Angke Garang. Iya. Wah, saya nggak tahu siapa ini Raja Angke Garang. Ada. Apakah ada rencana Bapak jika terpilih membangun Nabi Tuhuta? Ini kita bukan bermaksud karena Bapak tadi bilang akan membangun Kabupaten Rokan Hulu. Tidak ada mengotak-otak di masyarakat. Ini
apa karena Bapak mungkin dari Napi Huta kan? Iya. Coba komentarnya nih Iya, Pak Farudin. Jadi ketika saya berjumpa dengan salah satu calon dari Partai Hanura, kita ini kalau nanti ini kan bukannya bermaksud kotak-kotakan gitu kan. Kita ini kalau kita sudah duduk nanti, bagaimana kita caranya mendirikan kecamatan kita yang apa ini katanya? Luar biasa. Mendirikan kita usulkan menjadi kecamatan. Haiti, Sialang, Pawon, Manaming gitu. Kita jadi ke satu kecamatan katanya. Kalau kita sudah duduk katanya. Siap saya bilang. Bagaimana caranya katanya? Caranya itu kita undang seluruh tokoh itu saya bilang. Kita fasilitasi mereka saya bilang. Kita fasilitasi. Kita tunjukkan saya bilang. Bahwa inilah apa kita oleh-oleh kita. Kalau kita duduk nanti, tapi itu memang harus semua elemen masyarakat yang tadi itu harus sama-sama pingin gitu kan, sama pingin gitu kan. Tentang Napi Huta, tentu Napi Huta sebenarnya harus apa? Harus solid, harus kuat, harus kuat kita. Itu salah satu tugas kita. Kompak ya, kompak harus kompak. Jadi apapun namanya kita harus kompak. Makanya moto saya bersama kita bisa. Ya. Tapi kalau kita tidak bersama kita tidak bisa. Tapi kalau bersama kita bisa. Apapun yang kita ingin pasti bisa. Gitu. Oke, para pemirsa dan penonton yang budiman. Nampaknya ini Pak Farudin ini banyak kali penonton apa dari penggemarnya. Biasanya enggak cuman ada 3-10 penonton ini. Ini namanya komen dari Tania Sagita. Mama maju terus kami dari kaum ibu. Sialang, Sialang tetap mendukung Mama. Desa Sialang mungkin ini yang alhamdulillah. Apa komentarnya nih Pak? Ya alhamdulillah. Kepada masyarakat Sialang yang terutama untuk Sagita yang telah menonton acara ini telah menjadikan waktunya tentu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sampaikan salam saya kepada seluruh masyarakat Sialang, mudah-mudahan sehat, panjang umur sampai ke hari akhir. Oke, Pak Farudin, karena ini waktu memang masih banyak kata manajemen tadi komen-komen. Tapi gimana waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. Mungkin di lain waktu kita juga akan bertemu kembali karena kita bahas tema yang lain. Atau karena Bapak ini saya dengar ahli dalam mengelola kelompok tani. Karena pada saat ini memang kita butuhkan yang seperti itu. Nanti kita hadirkan Bapak dengan kalau sekarang segmen politik, nanti memang segmen pertanian gitu. Oke, para penonton dan pemeriksa yang budiman, terima kasih atas partisipasinya walaupun masih banyak yang memberikan masukan kepada Bapak Farudin, namun karena waktu juga yang telah membatasi kita, namun sebelum Bapak bisa bikin closing statement sedikit penutup dari pertemuan atau diskusi kita ini, Pak. Untuk pemirsa yang hormati, berikanlah suaramu kepada orang yang kau percayai, yang orang punya komitmen, orang punya kompetensi, sehingga kamu nanti ketika kamu pilih orang itu kamu tidak menyesal dan puas kamu ketika duduk di legislatif. Dan berikanlah suara itu kepada orang yang betul yang bisa kamu percaya. Itu. Oke, para pemirsa dan penonton yang budiman, saya tadi sedikit dari ungkapan yang Bapak sampaikan katanya dengan bersama kita bisa. Saya ingat sebuah ungkapan, kalau lidi itu kalau dia satu biji dia nggak berarti apa-apa, tapi kalau dia dikumpul
satu biji yang mudah rapuh itu kalau dia dikumpul banyak kali fungsinya. Bisa membersihkan, bisa mengusir ayam gitu ya Pak ya. Artinya ini sangat luar biasa. Memang kalau kita bersama apapun pasti bisa kita lakukan. Oke para pemirsa dan pendengar yang budiman, mohon maaf walaupun masih banyak yang memberikan komen, namun manajemen sudah memberikan waktu bagi kita. Kami dari manajemen Ngopi yang dipimpin oleh Haji Serkawi, Madelis, saya sendiri Raja Paluta, dan host Ade Irwan Udayana bersama kru Bustami Nasution dan Ramlan Lubis. Mohon maaf dan mohon undur diri jika ada penyampaian yang tidak pada tempatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.